Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini di Jumat, insyaallah kita akan kembali sama-sama menyimak kajian kitab Al-Adabul Mufrad yang qadarullah selama bulan Ramadan kita off. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, seperti biasa di kajian pagi ini kita insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Syarul Fatwa Ilsyah Bilbahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah ada di samping saya di studio. Saya ucapkan Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, di sesi pertama insya Allah akan disampaikan materi, kemudian di sesi kedua itu akan ada sesi tanya jawab atau interaktif. Silahkan kepada para pemirsa yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz untuk menghubungi 081318294352 atau untuk pesan singkat WhatsApp di 081314455557. Baik, kita langsung saja ke materi. Silakan kepada Ustaz. Al-Tafadhol masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dalam majelis ilmu pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Imam Al-Bukhari. Setelah kurang lebih 1 bulan kita libur, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang diberikan kepada kita, waktu luang yang kita gunakan untuk kebaikan, di antaranya adalah dengan menuntut ilmu. Walaupun Ramadan sudah berlalu, namun tidak membuat semangat kita luntur, semangat kita kendur. Ya, kita tetap semangat untuk istiqomah dalam agama. Di antara bentuk keistiqomahan kita adalah dengan menuntut ilmu ini, ilmu yang mulia yang telah disebutkan keutamaannya dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW, yaitu menuntut ilmu agama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, akhir hadis yang kita baca adalah hadis nomor 227, dan insya Allah sekarang kita masuk pada hadis nomor 228. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babun imatatul adha, bab menyingkirkan gangguan. Hadatsana Abu Asim an Abban bin Sam'ah an Abil Wazi' bin Jabir an Abi Barzah al-Aslami. Qala qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Qala amitil adha an tariqin nas. Dari sahabat yang mulia Abu Barzah al-Aslami, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga.
Qala, maka Nabi menjawab, amitil adza an tariqin nas. Singkirkanlah gangguan dari jalan yang dilewati oleh manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini datang dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Nama asli beliau adalah Nasbah bin Ubaid. Abu Barzah Al-Aslami, nama aslinya siapa? Nasbah bin Ubaid. Beliau bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Rasul, mereka memiliki ikatan yang kuat dengan akhirat. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasul, tidak ada lain, gambaran pandangan mereka adalah tertuju pada akhirat. Walaupun fisik-fisik mereka hidup di dunia, namun hati mereka sudah terikat dengan akhirat. Tidak heran pertanyaan-pertanyaan ini sangat banyak. Di antaranya, wahai Rasul, tunjukkan aku sebuah amalan yang bisa memasukkan ke surga. Wahai Rasul, ucapkanlah sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya pada orang lain. Berilah wasiat kepada kami. Ini menunjukkan kaum muslimin bagaimana para sahabat mereka adalah hamba-hamba akhirat, bukan hamba-hamba dunia. Salah satu contohnya, sahabat Abu Barzah, Nasbah ini, bertanya pada Nabi, wahai Rasul, tunjukkan padaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Sebuah pertanyaan yang sangat agung. Meminta kepada Nabi petunjuk amalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, zaman kita hidup ini. Mereka kalau bertanya, tunjukkan amalan apa yang bisa melariskan dagangan. Tunjukkan benda apa yang bisa membuat bisnis saya lancar, konsumen pada berdatangan. Tapi para sahabat Nabi tidak. Mereka memikirkan orientasi yang lebih jauh. Apa? Surga Allah SWT. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua kita punya cita-cita masuk ke dalam surga Allah SWT. Maka untuk mencapai itu ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Sebab masuk surga ada dua hal. Sebab pertama adalah kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Ini sebab yang paling besar yang bisa memasukkan seorang hamba ke surga. Apa? Kasih sayang dan rahmat Allah. Sebab kedua untuk masuk surga adalah amal soleh. Tapi amal soleh ini bukan semata-mata yang bisa menghantarkan orang ke dalam surga. Dia sebab, tapi bukan faktor yang paling dominan. Jadi jangan sampai kita berpikiran seperti jual beli. Saya punya amal, harus dapat surga. Saya punya duit, harus dapat barang. Tidak. Ya, kadang orang beramal, banyak amalannya, tapi karena tidak dapat kasih sayang Allah, dia tidak akan masuk surga. Terkadang orang tidak punya amalan, karena Allah mengasihi, menyayanginya, Allah masukkan surga. Jadi faktor sebab dominan masuk surga yang paling besar adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian sebab yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah beramal soleh, sambil kita meminta agar amal soleh kita diterima, disayangi oleh Allah, kita akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Rasul berpesan ketika ditanya amalan apa yang bisa menghantarkan aku ke dalam surga, Rasul hanya menjawab dengan jawaban satu jenis amalan saja. Amitil adza an tariqin nas. Singkirkanlah gangguan dari jalan yang dilewati oleh manusia. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, keutamaan menghilangkan gangguan dari jalan yang dilewati oleh manusia, seperti duri, batu, kayu, najis. Semua ini yang bisa membuat manusia merasa tidak nyaman, terganggu, yang mereka bisa lari, tidak mau lewat jalan situ, ini termasuk gangguan yang harus disingkirkan. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana indahnya Islam, bahwa kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan yang memang biasa dilewati oleh manusia.
Hal ini sebagai peringatan bagi kita semua untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, terkadang jalan yang dilewati manusia kanan kirinya dipenuhi oleh sampah. Padahal itu bukan tempat buang sampah. Ya. Sehingga orang-orang membuat kata-kata yang menakutkan, yang buang sampah di sini meninggal dunia langsung di tempat. Nah, ya ini. Karena itu kaum muslimin kita tidak boleh membuat gangguan di jalan-jalan yang biasa dilewati manusia. Apakah itu dengan menebar paku, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, semoga Allah mengampuni mereka. Menebar paku demi berbuat kejahatan sehingga ban mobil kempes, ya, pecah dan seterusnya. Atau dengan membuat lubang yang berbahaya bagi orang lewat. Menggali lubang tidak ditutup kembali, bisa orang terperosok di dalamnya. Atau dengan membuang najis, atau dengan adanya kayu ranting yang tidak dibersihkan ketika sudah menebang pohon. Ini semuanya harus disingkirkan karena Islam memiliki kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama dengan al-khamsul qawaid kubra. 5 kaidah besar yang perlu diperhatikan. Apa? La dororo wala dirar. Tidak boleh memberikan bahaya untuk diri pribadi atau memberikan bahaya pada orang lain. Karena memang jelas bahayanya. Anggaplah misalkan kita menaruh sebuah balok, ya, di tengah jalan. Ketika motor melaju dengan kencang, ini motor bisa jatuh. Atau dengan menebar paku, membuat ban mobil langsung kempes, pecah, ban motor pun demikian. Atau dengan menyiramkan oli di jalanan, ya. Kadang sengaja atau tidak sengaja ada oli berserakan di tengah jalan. Pengendara motor terutama kalau melewati jalan yang ada oli ini akan terpeleset, jatuh. Nah, ini berbahaya. Betapa indahnya agama kita. Kalau hal-hal sepele semacam ini menyingkirkan gangguan dari jalan, Islam memerintahkan agar dibersihkan gangguan-gangguan dari jalan, apalagi orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi, yang menghancurkan bangunan, yang berbuat teror, menakut-nakuti manusia. Tentu Islam lebih mengutuk perbuatan semacam ini. Karena perkara kecil saja, duri, kayu, ya, najis, ada di jalan kita disuruh disingkirkan. Bagaimana lagi kalau kita menghilangkan bangunan yang memang tidak berhak membunuh kaum muslimin? Ya, tentunya ini lebih utama untuk dikutuk, dilaknat pelakunya, karena memang Islam berlepas diri dari namanya membuat kerusakan, membuat madorot pada orang lain. Yang kedua, pelajaran bisa kita petik dari hadis ini, amalan yang ringan, yang sederhana, terkadang membuahkan pahala yang besar. Ya, ini biasa disebut dengan amalan mudah tapi pahalanya melimpah. Menyingkirkan duri, gangguan dari jalan bisa membuat menghantarkan orang masuk surga. Padahal amalannya ringan. Kalau ada ranting di tengah jalan, kita singkirkan, kita pinggirkan, ya. Ringan tidak? Ringan. Berat tidak? Tidak. Memakan waktu lama? Tidak. Ya, sebentar saja. Balok diangkat, taruh pinggir, selesai. Tapi pahalanya yudkhilunil jannah, membawa, menghantarkan aku ke dalam surga. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam itu adalah agama yang indah. Sampai amalan yang sederhana dan ringan saja bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Karena itu, menyingkirkan gangguan ini menjadikan amalan kita masuk ke dalam surga. Dengan syarat orang yang melakukannya ikhlas. Ya, dia merasa diawasi oleh Allah. Tumbuh kesadaran dalam dirinya, ini kalau ranting dibiarkan bisa membuat orang celaka. Tidak hanya pengendara kendaraan, pejalan kaki juga bisa celaka kalau ada ranting. Ada durinya yang tajam, terinjak dan lain-lain. Dia ikhlas, maka amalannya yang sederhana bisa memasukkan ke dalam surga. Yang kedua,
kenapa amalan menyingkirkan gangguan dari jalan bisa masukkan seorang ke dalam surga selain karena keikhlasannya? Karena bisa jadi dia melakukan hal itu tanpa sepengetahuan orang lain. Ya, umumnya kita itu kan kalau ngelihat gangguan di jalan sedang sendirian, kita orang pertama yang lewat. Kemudian dengan kesadaran keimanan kita singkirkan ini. Ini berarti terbebas dari sifat riya. Sifat ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Setelah gangguan kita singkirkan, kita jalan. Tidak ada orang yang melihat. Maka kaum muslimin, amalan itu akan membuahkan pahala besar kalau dilandasi dengan faktor keikhlasan. Tidak ada keriyaan. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang ketiga, kenapa amalan menyingkirkan gangguan dari jalan bisa masukkan seorang ke dalam surga? Karena di sana terdapat mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Mengikuti Rasulullah SAW. Dari mana? Karena Nabi yang bilang, wahai Rasul, tunjukkan padaku amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Nabi mengatakan apa? Singkirkan duri dari jalan. Singkirkan gangguan dari jalan. Inilah kenapa amalan menyingkirkan gangguan dari jalan bisa memasukkan ke dalam surga. Satu, karena keikhlasannya. Dua, karena amalan yang dia lakukan biasanya tidak dilihat oleh orang lain. Ya, ini pahalanya besar kalau kita bisa beramal kemudian orang lain tidak mengetahui. Yang ketiga, karena di dalamnya ada mutaba'ah, mencontoh mengikuti Rasul SAW yang beliau bersabda, amitil adza an tariqin nas, singkirkanlah gangguan dari jalan yang dilewati oleh manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang keikhlasan, ya. Keikhlasan adalah perkara yang sangat berat di zaman kita ini. Terlebih lagi dengan canggihnya teknologi, semakin menyebarnya HP, media sosial, dan pendukung-pendukung lain yang bisa membuat nilai ibadah kita berkurang. Ya. Terkadang ibadah kita dihantui dengan sifat-sifat riya ini. Sifat-sifat tidak ikhlas. Sifat ingin dikenal. Sifat ingin diketahui oleh orang. Sehingga kita harus memasang status di WA kita, memasang status di history Instagram kita, dan seterusnya. Yang akan membuat ibadah kita hangus cuma gara-gara status. Allahu Akbar. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kecanggihan teknologi, pesatnya kemajuan teknologi tidak merubah prinsip-prinsip dalam beragama. Ya, terkadang prinsip agama kita kendor. Ya, kita sudah tahu, sudah mengaji, tidak boleh foto-foto makhluk hidup dipajang. Ini malah foto kita sendiri dipajang di profil sebagai foto profil. Karena kita sudah tahu ilmunya. Kenapa? Ingin riya, ingin dilihat orang, ingin dilihat saya itu ganteng, saya itu cantik, dan sebagainya. Baik, kita sudah tahu ilmunya. Jadi kadang-kadang kemajuan teknologi itu membuat iman ilmu kita itu berkurang. Sekarang pasang status sudah seperti hal yang lumrah. Semua ibadah diliput dengan statusnya. Infak Palestina harus pasang status. Ya, sudah nyumbang sekian. Harus namanya dicantumkan dalam running text. Allahu Akbar. Jadi kemajuan teknologi membuat ilmu kita itu semakin nihil. Harusnya kemajuan teknologi tidak merubah prinsip-prinsip dasar kita. Sekarang bertebaran poster-poster dakwah, flyer-flyer. Ya, orang-orang yang sudah terjun dalam dunia dakwah, mereka cantumkan foto-foto mereka. Ya, sedang ceramah dijadikan poster dalam dakwah ini. Yang zaman dulu itu nggak ada poster-poster dakwah semacam ini. Membuat ilmu kita kokoh, kuat. Tapi kenapa ketika tersebarnya kemajuan teknologi kemudian membuat prinsip agama kita jadi kendor? Ya, Allahu Akbar. Inilah dari menyingkirkan gangguan dari jalan, mengajarkan kita untuk berpegang teguh dengan prinsip agama. Mengikuti Rasul. Mutaba'atul Rasul.
Karena Nabi yang memerintahkan kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berarti kita cinta kepada Rasul dengan mengikutinya. Begitupun prinsip agama yang lain. Jangan kendor dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kita lakukan ikhlas ini akan membuahkan pahala yang besar. Kita mengajarkan anak sedekah itu baik, tapi mengajarkan kepada anak ikhlas dalam sedekah lebih baik. Ya, lebih baik. Maka tidak semua ibadah itu kita expose. Tidak semua ibadah itu kita kabarkan ke orang, sehingga kita tidak punya privasi sendiri. Semua harus dikabarkan, semua harus diberitakan. Allahu Akbar. Cobalah Anda punya waktu-waktu menepi, waktu-waktu menyendiri bersama Allah dalam beribadah, nikmat. Tidak harus semuanya dikabarkan. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, maka jangan sampai prinsip ikhlas dan mencontoh Rasul kita hilang. Cuma gara-gara mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Ini harus kita sadari. Bahwa ilmu itu akan membuat orang itu semakin kokoh dalam jalannya. Bukan malah membuat orang semakin goyang ketika dia sudah dapat ilmu. Walaupun kebanyakan manusia menyelisihi, kalau kita berpegang dengan prinsip agama, kita akan selamat. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa menyingkirkan duri gangguan dari jalan termasuk tanda kecintaan kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau memang benar kita itu cinta sesama kaum muslimin, ada gangguan dari jalan, singkirkan. Jangan dibiarkan. Anggaplah kita orang pertama yang lewat jalan itu, selamat dari kena ranting dan duri. Tapi apakah Anda akan menjamin orang yang di belakang Anda, orang yang berikutnya akan selamat juga? Maka kita yang pertama tahu di sana ada lubang, di sana ada kayu, di sana ada duri, singkirkan sebagai bentuk bukti cinta kita sesama kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh pun akan mengeluh kesakitan. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan duri dari jalan ternyata faedahnya besar, menunjukkan bukti cinta kita kepada sesama kaum muslimin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Islam itu mengajarkan cinta kebersihan. Cinta kebersihan. Maka sampah-sampah yang berserakan, gangguan-gangguan yang menghalangi jalan, singkirkan. Karena itu tidak ada istilah Islam itu agama yang jorok. Tidak. Kita sebagai kaum muslimin, itu adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan bagaimana tata cara buang hajat. Ya, orang-orang kafir itu bingung. Mereka mau buang hajat gimana caranya? Islam diajarkan. Kalau dengan air istinja, jika tidak ada air dengan istijmar, menggunakan batu dan semisalnya. Ya. Maka agama Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Kalau Islam mengajarkan agama yang mengajarkan kebersihan, maka kaum muslimin harus bersikap bersih, resik. Ya, jangan kotoran, tapi resikan kalau bahasa Jawa ya. Karena itu kaum muslimin, ya, jagalah kebersihan ini, karena dia termasuk syatrul iman. An-nadhafatu syatrul iman. Kebersihan at-tahur syatrul iman. Bagian besar dari keimanan kita. Menyingkirkan gangguan dari jalan saja Rasul memerintahkan. Termasuk dalam hal ini adalah sampah-sampah yang bau busuk. Harus dibersihkan karena mengganggu penciuman orang. Ya. Maka jangan membuang sampah sembarangan. Islam melarang buang air kecil sembarangan, dilaknat. Tidak boleh buang kencing di air yang tidak mengalir karena najisnya akan berputar di situ saja, dan seterusnya. Maka betapa indahnya agama kita, betapa indahnya syariat Islam, sampai perkara masalah kebersihan saja diajarkan oleh Islam. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini,
bahwa kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, mereka itu tidak membersihkan sampah-sampah mereka. Tidak membersihkan kotoran-kotoran mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tahiru afniyatakum, fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha." Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah sampah-sampah kalian. Karena sungguhnya orang-orang Yahudi, mereka tidak membersihkan sampah-sampahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahihah, riwayat Tirmidzi, Tobari, dan lain-lain. Kaum muslimin, orang-orang Yahudi adalah orang-orang terlaknat yang mereka hari-hari ini membuat kekacauan, kerusakan di permukaan bumi dengan melukai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya. Hikmah apa yang bisa kita dapat dari kejadian di hari ini ketika saudara-saudara kita diserang oleh orang Yahudi? Hikmahnya diantaranya jangan mengikuti gaya-gaya orang kafir. Di antara bentuk gaya orang Yahudi, mereka tidak membersihkan sampah. Ya. Maka yang punya rumah, sampah itu dibersihkan, disapu. Ya, kalau di Jawa itu setiap pagi mbah-mbah, simbo-simbo itu nyapu bareng-bareng halamannya. Ini Islam yang mengajarkan, bukan tradisi adat kebiasaan satu daerah. Tidak, Islam. Bersihkan sampah-sampah kalian. Maka sampah itu dikumpulkan, dibakar, dihilangkan. Jangan dibiarkan. Kamar mandi berserakan sampah sabun, bekas ya bungkus samponya. Ya Allah, kita muslim. Yang pertama kali mengajarkan kebersihan adalah Islam. Maka harusnya pemeluk agama Islam menjadi orang-orang yang bersih, jangan kotoran. Ya, yang punya rumah bersihkan halamannya. Di depan jalan sampah-sampah berserakan disapu. Yang punya warung juga begitu. Sampah plastik, sampah ini kumpulkan, bersihkan. Jangan kotoran. Karena kita adalah agama yang bersih, agama yang cinta kebersihan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, ya, yang memandikan Rasul menceritakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling baik, paling bersih semasa hidup dan meninggalnya kecuali Nabi SAW. Ini menunjukkan beliau bersih. Jika beliau mengangkat tangan berdoa, aku melihat ketiaknya putih bersih. Kalau ketiaknya tidak pernah dicukur, hitam kelihatannya. Tapi para sahabat menceritakannya apa? Aku melihat ketiak yang putih bersih. Berarti Rasul itu bersihan orangnya, resikan. Ya, maka kita sebagai umat Islam yang meneladani Rasul, ikutilah ajaran yang mulia ini, yaitu dengan membersihkan kotoran-kotoran di sekitar kita. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa membuang sampah sembarangan, kencing sembarangan, membuang kotoran, gangguan, dan lain-lain termasuk dosa kemaksiatan. Masuk dosa kemaksiatan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ittaqul la'anain, takutlah kalian dari dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Apa? Di antaranya Rasul mengatakan, allati, yang mereka membuang hajat sembarangan fi thoriqin nas, di jalan yang dilewati manusia. Buang hajat sembarangan di jalan yang dilewati oleh manusia. Baik itu dengan buang air kecil, baik itu dengan buang air besar, dan seterusnya. Maka tidak boleh kita buang hajat sembarangan, kencing sembarangan, buang sampah sembarangan. Ini tidak boleh. Kalau kita mengaku muslim, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, tulisan-tulisan buanglah sampah pada tempatnya ini adalah ajaran dari Islam yang terkadang kita lalai dan kita tidak memperhatikan hal ini. Maka kalau sekarang ramai ya slogan-slogan sedekah sampah, sedekah rongsok, sedekah apa lagi? Sedekah plastik, itu semua dari Islam sudah lebih dulu mengajarkan. Jadi sebelum ramai di hari-hari ini, itu sebenarnya Islam sudah mengajarkan. Sebagaimana hadis yang kita dengar tadi, buanglah sampah-sampah kalian. Karena orang-orang Yahudi tidak membuang sampahnya. Ya.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita berpegang dengan agama ini benar, belajar kita itu benar, ambil dari Quran dan hadis Nabi, maka hidup kita akan terbimbing dengan sinar nabawi. Ya, dengan cahaya nabawi, dengan wahyu ilahi yang bisa mengantarkan kita pada kebaikan. Kemudian hadis yang ke-229, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun muslimun bi syaukin fit tariq faqala la umitanna hadha syauka la yadurru rajulan muslima faghfira lah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang muslim yang melewati duri di jalan. Ya, ada seorang muslim yang mendapati duri di jalan. Maka orang muslim ini berkata, aku akan singkirkan duri ini dari jalan, yang tidak akan menyakiti seorang muslimun yang lain, yang tidak akan menyakiti seorang muslim yang lain. Maka karena perbuatannya dia diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Ada seorang muslim yang jalan melewati duri, menghalangi jalannya. Maka dia mengatakan, aku akan singkirkan duri ini sehingga tidak menyakiti seorang muslim pun. Maka karena perbuatannya dia pun diampuni dosa-dosanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amalan kecil, ringan, sederhana, berbuah pahala melimpah. Sebaliknya, kadang-kadang ada amalan yang besar tapi tidak membuahkan pahala di sisi Allah. Karena itu kita harus tajdidun niyah, selalu memperbaharui niat kita. Faktor keikhlasan menentukan pahala kita besar atau tidak. Dalam hadis riwayat Muslim, ada yang berjihad, ada yang mengajarkan Quran, ada yang bersedekah. Ini semua amalan besar ini. Karena tidak semua orang bisa terjun ke medan perang. Tidak semua orang bisa sedekah. Tidak semua orang bisa mengajarkan Quran. Orang-orang spesial yang bisa ngajarin Quran, ini orang spesial. Yang bisa berjuang di jalan Allah, orang-orang khusus. Ya, yang bisa sedekah juga orang-orang khusus, orang-orang kaya. Ini amalan-amalan besar, tapi kenapa pelakunya masuk ke dalam neraka? Sebagaimana Rasulullah mengatakan ada 3 golongan yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka, diantaranya orang yang mengajarkan Quran, yang bersedekah, yang jihad. Amalan besar karena memang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Tapi kenapa mereka masuk neraka? Gara-gara salah niat. Yang mengajarkan Quran niatnya supaya dikatakan qari, ya, supaya dilihat indah suaranya. Yang bersedekah supaya dikatakan apa? Dermawan. Yang terjun ke medan perang supaya dikatakan syahid, supaya dikatakan apa lagi? Pahlawan. Salah niat, amalan besar tidak membuahkan pahala. Tapi lihatlah orang ini, bagaimana hanya menyingkirkan duri dari jalan, dan semua kita bisa. Karena menyingkirkan duri dari jalan tidak memiliki, ya, tidak membutuhkan keahlian khusus. Semua orang bisa. Hanya mengangkat kayu, taruh di pinggir. Durinya singkirkan. Sampahnya dibuang. Semua orang bisa. Tapi kenapa amalan yang sederhana ini memasukkan dia ke dalam surga, kemudian diampuni dosa-dosanya? Karena keikhlasan, faktor niat yang menentukan. Allahu Akbar. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini perlu dijaga. Jangan sampai rusak amalan kita. Menyingkirkan duri dari jalan yang semua orang bisa membuat masuk surga. Tapi amalan khusus spesial yang besar yang tidak semua orang bisa, sedekah, mengajarkan Quran, terjun medan perang, hasilnya nol, nihil. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan. Maka faktor niat ini faktor yang sangat menentukan. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang memiliki niat yang baik, niat yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Di antaranya adalah menyingkirkan, menghilangkan kemadorotan, gangguan. Kita ada rasa empati kepada manusia.
Rasa simpati kita kepada manusia itu bukan karena faktor dorongan apa-apa. Bukan karena riya, bukan ingin terkenal, tidak. Tapi karena faktor memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kaum muslimin sebenarnya dalam tubuh kita itu sudah ada sinyal kalau kita itu riya. Ya, kita coba deh tanya hati kita. Ketika kita ingin melakukan satu amalan, kemudian muncul riya, itu sinyalnya sebenarnya sudah ada, tapi kadang kita ikutin. Ketika sedang beramal, ayo foto-foto upload ya di minimal statusnya WA. Nah, itu kan sinyal itu sebenarnya. Sinyal supaya jangan diterusin, tapi kita malah terlena, terbawa. Udah akhirnya ngikut. Ya, mumpung udah ayo. Nah, ini. Jadi hati yang bersih, hati yang baik itu sebenarnya sinyal untuk riya itu sudah ada. Alarmnya itu sudah bunyi. Tet, hati-hati. Tapi kadang kita lalai. Ya, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niatlah yang baik untuk memberikan manfaat pada manusia, menghilangkan gangguan, maka buah pahalanya sangat besar. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, balasan yang besar bagi orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan, faghfirallah, maka diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Semua kita berdosa, akan hilang dosa-dosa ini, dosa-dosa kecil kita apabila kita mampu menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah itu bentuknya benda, kayu, ranting, ataukah bentuknya bau, ya, yang harus kita singkirkan. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan kita memberikan madarat kepada orang lain. Karena itu kami nasihati kepada saudara kami yang masih merokok, ini termasuk bentuk mengganggu orang lain. Ya, karena rokok itu membahayakan. Bahkan ahli medis sudah menjelaskan perokok pasif lebih bahaya daripada yang aktif, yang hanya menghisap asapnya. Nah, maka tidak boleh kita merokok karena bentuknya membadaroti, membahayakan orang lain. Itulah kaum muslimin, betapa besar pahala menyingkirkan gangguan, yaitu diampuni dosa-dosanya. Baik, inilah dua hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, insya Allah di sesi berikutnya, di sesi kedua, kita akan masuk di sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraktif langsung dengan Ustaz di nomor telepon 081318294352 atau di pesan singkat di 081314455557. Tapi sebelum kita masuk di sesi interaktif, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di sesi interaktif atau sesi tanya jawab. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Ustaz di nomor 081318294352 atau di 081314455557 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Sudah terhubung, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Sudah terhubung. Dari siapa dan di mana? Putus-putus ya? Atau suara volume itunya, televisinya sudah putus? Oh baik, sebenarnya sudah terputus hubungan teleponnya. Kita tunggu penelpon berikutnya. Tapi sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gilang di Bekasi. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana langkah yang baik ketika kita bertetangga yang qadarullah sudah sepuh, tetapi beliau suka merokok dan duduk di depan teras rumah yang puntung atau sisa rokok itu dibuang di depan rumah, jadi sampah menumpuk. Saya ingin menasihati tetapi beliau sudah sepuh, bagaimana langkah yang terbaiknya Ustadz? Syukron, jazakallah khair. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bermuamalah, interaksi dengan manusia, diantaranya dengan tetangga kita yang berbuat keburukan, yaitu dengan merokok, karena kita tidak ragukan merokok itu keburukan. Ya, bahkan di bungkus-bungkus rokok ditulis ya bahwa merokok itu bisa membinasakan, mematikan dan lain-lain.
Tidak kita pungkiri bahwa namanya nasihat berlaku umum, baik kepada anak kecil, anak muda, dewasa, atau sudah tua sekalipun. Namanya nasihat tetap dijalankan tanpa pandang bulu. Kita tentu mengenal sirah sejarah Nabi SAW. Para sahabat Nabi itu tua-tua. Mereka masuk Islam dalam kondisi sudah sangat tua, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu sudah dewasa. Tapi tidak membuat Nabi SAW mencegah dirinya untuk menasihati mereka yang baru masuk Islam, yang mereka sudah sepuh, ya. Dengan tetap menghormati kedudukan karena faktor senioritas, faktor usia mereka yang sudah sepuh, sudah tua, ya. Jadi Anda misalkan merasa saya lebih muda dari tetangga saya yang sepuh ini, yang suka ngerokok di teras depan rumah. Tidak menutup pintu untuk menasehatinya dengan baik. Menasehati anak kecil dengan orang yang sudah dewasa tentu beda. Menasehati orang dewasa dengan orang yang sudah tua tentu caranya beda. Maka likulli maqamin maqal. Setiap kondisi maqam ada ucapan yang disesuaikan. Ya, langkah terbaik tetap menasehati, tentunya dengan bentuk nasihat tidak seperti menasehati anak kecil. Kalau anak kecil mudah saja kita nasihati dengan bahasa kekanak-kanakan, nah, ya, buang sampah pada tempatnya, ya, sambil seperti nada menggurui dan lain-lain kepada anak kecil. Tapi kepada orang dewasa, apalagi yang sudah tua, tentunya bahasanya pun akan berbeda. Jadi tetap dinasehati, kemudian dengan menggunakan bahasa yang sebaik mungkin, tidak menggurui, tidak dengan caci maki, ya, dan seterusnya. Puntung-puntung yang ada pun kita bersihkan. Kita kasih tahu bahwa ini berbahaya. Apalagi saya punya anak kecil misalkan. Kalau puntung ini dibiarkan, namanya anak ya, main di teras, apa yang dia lihat di teras itu kan jadi mainan. Kalau di teras kita pasir jadi mainan. Di teras kita puntung rokok, itu puntung rokok bisa jadi mainan. Dia isep-isep misalkan, dia nggak tahu karena ngelihat ada orang dewasa yang seperti ini diisap, dia isap-isap, ini membahayakan. Maka tetap nasihat itu dijalankan tentu dengan cara yang hikmah, cara yang sesuai dengan orang yang kita nasihati. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Silakan kepada pemirsa yang sudah masuk di 0813182435, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana, Pak? Dengan Abu Citra nih dari Rantau Prapat. Rantau Prapat, Sumatera Utara, ya Pak. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan guru dijaga Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. amin. Amin. Nah Ustaz, ini ada permasalahan di dalam kami itu. Kalau ada hajatan, ada pesta, ada misalnya kemalangan. Jadi kan kami kan sempit, jadi rumah itu, jadi jalan kadang-kadang kami tutup atau kami ambil separoh gitu. Jadi gimana tuh hukumnya Ustaz? Dan solusinya lah menurut Ustaz. Terus yang keduanya lagi, kami kan membuang sampahnya kan di pinggir jalan, karena nanti akan ada petugas kebersihan yang mengangkatnya. Tapi kadang-kadang petugas kebersihannya mungkin agak telat gitu. Jadi sempat pengguna jalan itu bau gitu Ustaz. Terganggu ya. Baik. Itu aja Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari Abu Citra di Rantau Prapat, Ustaz. Baik, di saudara kita di Sumatera Utara, beliau bertanya bagaimana kondisi ketika rumah kami sempit, gangnya sempit, kami punya hajat. Ya, hajatan ingin membuat acara, kemudian menutup jalan. Ya, namanya hajatan, jalan itu kita tutup. Ketahuilah kaum muslimin berkata Allah SWT, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "An-nasu syuraka'u fis salas." Manusia itu syuraka, mereka bersekutu, berkongsi dalam 3 perkara. Yang pertama dalam fitorik, di jalan. Jalan itu manusia sama-sama haknya punya hak.
hak untuk memakai jalan umum. Ya, jalan yang memang jalan umum. Bersekutu semua tanpa ada dilebihkan satu dengan yang lain. Karena ini mentang-mentang yang pertama tinggal di situ, dia lebih berhak lewat jalan situ. Kalau saya lewat, semua harus dikosongin. Tidak. Mereka bersekutu dalam 3 perkara. Dalam jalan, yang kedua dalam air. Ya, air ini bisa didapat ketika misalkan penduduk memanfaatkan air dari gunung. Ya, perairan dari gunung. Itu semuanya berhak mendapatkan. Tidak boleh kita air dari gunung kita kumpulkan di rumah kita pakai toren besar, yang lain nggak dapat sehingga kekeringan. Pipa disalurkan ke rumah kita saja. Yang lain tidak boleh pasang pipa baru. Kalau mau beli dari saya, itu tidak boleh. Karena manusia bersekutu dalam penggunaan air secara bersama-sama. Yang ketiga dalam masalah pemakaian api, ya, an-nar. Yang boleh kita menggunakan api secara bersama-sama. Ya, apakah itu bentuknya membakar sampah ataukah bentuknya dengan hal-hal yang lain. Tapi perlu diingat ketika kita membakar sampah harus diperhatikan. Jangan setiap hari, jangan setiap saat bakar sampah, karena bagaimanapun asapnya itu akan mengganggu. Ya, bakar sampah itu lebih baik dengan cara-cara yang elegan. Ya, dengan cara ditutup misalkan ke dalam tanah sehingga asapnya tidak terlalu ngebul, ya, kemudian dengan cara-cara yang lain yang aman, ya. Maka ketika kita mengadakan acara hajatan dengan menutup jalan ini tidak pantas. Kalau alasannya rumah kita kecil, maka selayaknya cari tempat yang lain sehingga bisa membuat orang datang dengan nyaman. Dia tidak merasa saya telah menutupi jalan, tamu tidak merasa parkiran saya mengganggu orang lewat. Ya, ini karena dilarang. Karena manusia itu bersekutu dalam jalan, sama-sama punya hak untuk memakainya. Maka kalau Anda rumahnya kecil, cari tempat lain. Misalnya di masjid yang halamannya luas, tentu lebih aman. Atau di gedung, ya. Kalau tidak punya biaya untuk sewa gedungnya, bisa dikurangi. Hal-hal lain, misalkan kita tadinya memakai jasa sewa rias, dikurangi, tidak usah pakai rias-riasan, cukup rias sendiri. Ya, baju bagus sudah gitu saja, nggak usah nyewa baju rias dan lain-lain. Untuk apa? Bisa nyewa gedung supaya tidak mengganggu manusia. Jadi tidak boleh kita menutup jalan. Ya, karena sekarang menjadi fenomena yang lumrah. Kalau ada hajatan, jalan ditutup sehingga mengganggu orang. Orang pengen lewat, biasa lewat situ, akhirnya cari putar jalan lain. Bahkan tidak bisa masuk karena satu-satunya jalan lewat situ ditutup juga. Nah, ini tidak boleh seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, membuang sampah di pinggir jalan karena akan diambil oleh petugas. Jangan dibiarkan terbuka. Kalau memang biasanya petugas mengambil ke tempat situ dan posisinya di pinggir jalan, siapkan bak sampah yang tertutup. Sehingga akan mengurangi baunya sampah tersebut. Ya. Dan kita sudah maklumi bersama bahwa setiap perumahan, setiap tempat tinggal ada tempat sampah, ya, di mana kita membuang sampah di situ. Maka jangan biarkan berserakan. Hanya dengan plastik-plastik yang membuat hewan akan mencari, mengoker-ngoker, kucing dan lain-lain, ayam. Siapkan tempat sampahnya sehingga tertutup, baunya tidak menyengat karena ditutup, ya, dibuat indah. Nanti petugas kebersihan tinggal ngambil dalam keadaan sudah rapi. Ini yang harus dilakukan. Jangan dibiarkan begitu saja karena mengganggu manusia dengan bau busuk, termasuk terkena larangan dalam hadis yang sudah kita bacakan. Nah. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Silakan, sepertinya sudah ada yang masuk. Sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dan di mana, Bapak? Dari Pak Indra, Kampung Jering Bakauni. Masya Allah, dari Lampung ya Pak ya. Silakan Pak, langsung ke pertanyaan Pak. Ini yang mengganggu saya, walaupun ini bukan dari temanya kita. Saya minta penjelasan tentang bid'ah itu yang secara rinci, karena pada dasarnya kita takut dosa bid'ah ini terbawa sampai mati itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku yang berkat Allah SWT di Lampung bertanya tentang masalah tentang bid'ah.
yang tentunya ini bukan tema yang kita angkat di pagi hari ini. Ketahuilah saudaraku, kalau kita berbicara bid'ah, maka pahami dulu, sepakati dulu bahwa bid'ah itu urusannya urusan perkara agama, bukan perkara dunia. Ya, kami sangat tergelitik dengan seorang dai yang sudah terkenal, ceramahnya di mana-mana, ya, videonya sudah tersebar di YouTube dan lain-lain. Ketika berbicara tentang bid'ah, menyinggung urusan-urusan dunia. Pesawat bid'ah, motor bid'ah. Zaman dulu kan onta, nggak ada motor. Baju dan lain-lain. Allahu Akbar. Kalau kita berbicara bid'ah, itu urusannya agama, bukan ada sangkut paut dengan urusan dunia. Bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada asalnya, tidak ada contohnya. Itu bid'ah secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah syar'i, istilah agama, bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak ada contohnya dalam urusan agama. Ingat, perkara baru yang diada-adakan, perkara baru yang diada-adakan yang tidak ada contohnya dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Jadi kalau ada orang bicara bid'ah itu, kalau bid'ah dilarang berarti nggak boleh naik pesawat. Zaman dulu nggak ada pesawat. Tidak boleh naik motor. Zaman dulu nggak ada motor. Ini namanya salah paham tentang bid'ah. Bid'ah itu urusan agama. Kita mengada-ngadakan perkara agama baru, tidak ada contohnya dari Allah, tidak ada contohnya dari Nabi, itulah namanya bid'ah dan tidak boleh kita lakukan karena wahyu itu sudah selesai, sudah terputus. Agama kita sudah sempurna, kita amalkan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, udah terima. Ya, jadi apa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran kita amalkan, apa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya kita amalkan. Tidak boleh membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kalau urusan dunia kita ingin membuat perkara baru, inovasi, silakan, tidak ada larangannya. Zaman dulu nggak ada pesawat, sekarang ditemukan pesawat, boleh, itu urusan dunia. Ya, apa sih bedanya dunia dengan urusan akhirat? Kalau urusan akhirat itu kan sangkut pautnya dengan pahala dan dosa. Ya, tapi urusan dunia bebas. Orang mau naik pesawat, tidak naik pesawat, dapat dosa nggak? Oh, kamu naik pesawat, dosa kamu. Itu kan nggak ada di zaman Nabi, nggak ada urusannya itu. Seorang mau berkendara naik pesawat, dapat pahala karena dia lebih mahal bayarnya, nggak ada. Tapi kalau ibadah itu kan sangkut pautnya dengan pahala dan dosa. Kalau ibadahnya sesuai dapat pahala, ibadahnya tidak sesuai dapat dosa. Itulah bid'ah, urusan agama. Urusan dunia itu nggak ada sangkut paut dengan pahala. Kamu mau naik motor, mau jalan kaki, mau naik sepeda, urusan dunia. Nggak ada yang naik sepeda lebih afdol dari jalan kaki. Yang naik motor pahalanya lebih besar daripada yang naik sepeda, nggak ada, itu urusan dunia. Jadi sekali lagi jangan sampai salah memahami urusan dunia dan akhirat. Bid'ah itu sangkut pautnya dengan urusan agama, bukan urusan dunia. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan dapat dipahami ya atas nasihat dari Ustadz. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani pemirsa Hasan TV. Alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan materi 2 hadis tadi, di hadis 228 dan 229. Kemudian juga sudah masuk sesi tanya jawab dan interaktif. Mohon maaf kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah melayangkan pertanyaan yang sudah masuk di kami tetapi belum sempat dibacakan atau dijelaskan oleh Ustadz. Mungkin bisa ditanyakan di sesi kajian berikutnya. Insya Allah besok ada sesi kajian pagi juga yang membahas tentang hadis fikih. Apa Ustaz besok kan?
40 hadis wanita. Baik, kami dari kru mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kesalahan. Kami tutup dengan kafarul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.